Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayulianti dengan NIM 23011110024 dari kelas Matematika 3 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah saya ringkas. Pengertian guru. Guru adalah orang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, membimbing, merancang pembelajaran, dan mengelola kelas untuk membantu peserta didik mencapai kedewasaan. Pengertian profesi. Profesi mengajar adalah suatu jabatan khusus yang memerlukan keahlian dan keterampilan dalam membimbing peserta didik. Makna profesional ada 3. Yang pertama, ahli, menguasai materi dan memiliki kemampuan mendidik. Yang kedua, otonomi dan tanggung jawab, mandiri dalam mengambil keputusan dan bertanggung jawab terhadap berbagai pihak termasuk Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang ketiga, rasa kesejawatan, rasa kebersamaan dan perlindungan dalam komunitas profesi guru. Ciri-ciri guru sebagai suatu profesi menurut Hoyle dalam Profiat Sahertian. Yang pertama, hakikat suatu profesi adalah bahwa seorang guru itu lebih mengutamakan tugasnya sebagai suatu layanan sosial. Yang kedua, suatu profesi dilandasi dengan memiliki sejumlah pengetahuan yang sistematis. Yang ketiga, suatu profesi punya otonomi yang tinggi, artinya bahwa guru itu memiliki kebiasaan dalam melaksanakan tugasnya. Karena merasa mempunyai tanggung jawab moral yang tinggi. Yang keempat, suatu profesi mempunyai kode etik. Yang kelima, suatu profesi umumnya mengalami pertumbuhan terus-menerus. Kualifikasi profesionalisme guru. Yang pertama, memiliki kompetensi dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, kredibilitas moral. Yang ketiga, dedikasi dalam menjalankan tugas. Yang keempat, kematangan jiwa atau kedewasaan. Yang kelima, memiliki keterampilan teknis mengajar. Yang keenam, mampu membangkitkan etos dan motivasi anak didik. Selanjutnya yaitu pengertian syarat profesi. Syarat profesi adalah memiliki keahlian khusus, panggilan hidup, teori baku. Profesi juga harus memiliki kode etik, organisasi profesi, dan klien yang jelas. Syarat-syarat profesi ada 10. Yang pertama, memiliki keahlian khusus, keilmuan, atau keterampilan tertentu. Yang kedua, memiliki teori-teori baku secara universal. Yang ketiga, memiliki standar unjuk kerja yang baku. Yang keempat, memiliki lembaga pendidikan khusus. Yang kelima, memiliki kode etik. Yang keenam, memiliki organisasi profesi. Yang ketujuh, memiliki klien yang jelas. Yang kedelapan, mengenali hubungan profesinya dengan bidang-bidang lain. Yang kesembilan, memiliki kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif. Dan yang terakhir, memiliki otonomi dalam melaksanakan profesinya. Ciri-ciri dan syarat-syarat profesi menurut Robert W. Reich Sutarsi 2012. Yang pertama, lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Yang kedua, seorang pekerja profesional secara aktif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya. Yang ketiga, memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki proses tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan. Yang keempat, memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja. Yang kelima, membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi. Yang keenam, adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya. Yang ketujuh, memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi, dan kemandirian. Yang kedelapan, memandang profesi suatu karir hidup dan menjadi seorang anggota permanen. Syarat-syarat yang sudah dikemukakan dapat dijadikan sebagai kriteria atau tolak ukur keprofesionalan guru. Kriteria ini
berfungsi ganda. Yang pertama, untuk mengukur sejauh mana guru-guru di Indonesia telah memenuhi kriteria profesionalisasi. Yang kedua, untuk dijadikan titik tujuan yang akan mengarahkan segala upaya tujuan profesionalisasi guru. Kompetensi guru. Persyaratan yang terkait dengan teknis keguruan adalah yang dikenal dengan 10 kompetensi guru, yaitu yang pertama, menguasai landasan-landasan kependidikan, yang kedua, menguasai bahan pelajaran, yang ketiga, mengelola program mengajar belajar, yang keempat, mengelola kelas, yang kelima, mengelola interaksi mengajar belajar, yang keenam, menggunakan media atau sumber belajar, yang ketujuh, menilai hasil belajar atau prestasi siswa. Yang kedelapan, mengenal fungsi dan program bimbingan dan konseling. Yang kesembilan, memahami prinsip-prinsip dan hasil-hasil penelitian untuk keperluan pengajaran. Dan yang kesepuluh, mengenal dan menyelenggarakan administrasi. Kompetensi guru dapat dirujuk dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru yang menyatakan bahwa guru perlu menguasai 4 kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kode etik guru adalah norma dan prinsip moral yang mengatur perilaku guru dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan etika dalam hubungan antar guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Kode etik dirumuskan berdasarkan yang pertama, nilai-nilai agama dan Pancasila. Yang kedua, nilai-nilai kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dan yang ketiga yaitu nilai-nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia. Pelanggaran kode etik guru dapat berupa pelanggaran ringan, sedang, sampai berat. Setiap guru yang melanggar kode etik akan mendapatkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian kompetensi kepribadian. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen, kompetensi kepribadian adalah kemampuan untuk memiliki kepribadian yang stabil, berakhlak baik, bijaksana, berwibawa, dan dapat menjadi contoh bagi siswa. Surya merujuk kompetensi kepribadian ini sebagai kompetensi personal, yaitu kemampuan pribadi seorang guru yang diperlukan untuk menjadi guru yang baik. Kompetensi personal ini mencakup kemampuan pribadi yang berkaitan dengan pemahaman diri, penerimaan diri, pengerahan diri, dan aktualisasi diri. Derajat 2006. Sedangkan fungsi kompetensi kepribadian, seorang guru harus menjadi model dan inspirasi, memicu motivasi belajar siswa, serta memberikan dorongan dan motivasi. Artinya, guru diharapkan menjadi panutan dan contoh bagi orang yang dipimpinnya melalui sikap dan tindakannya. Guru harus mampu membangkitkan semangat inisiatif dan kreativitas pada orang yang mereka bimbing serta mendorong mereka untuk berani maju dan bertanggung jawab. Menurut Ki Hajar Dewantoro, dalam sistem amongnya, guru harus ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso. Tutwuri Handayani artinya guru harus menjadi contoh dan teladan, membangkitkan motivasi belajar siswa serta memberikan dorongan dan motivasi. Kompetensi kepribadian yang harus dimiliki guru. Yang pertama, seorang guru memiliki kewajiban untuk meningkatkan iman dan ketakwaannya sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut. Yang kedua, seorang guru memiliki keunggulan dibandingkan dengan orang lain. Oleh karena itu, perlu untuk mengembangkan rasa percaya diri dan mengakui bahwa ia memiliki potensi besar dalam bidang pendidikan dan mampu untuk menangani berbagai masalah yang dihadapinya. Yang ketiga, seorang guru selalu berinteraksi dengan komunitas yang berbeda dan harus beradaptasi dengan keunikan siswa dan masyarakatnya. Oleh karena itu, guru perlu mengembangkan sikap bertoleransi dan penghargaan
terhadap perbedaan yang dia temui saat berinteraksi dengan siswa dan masyarakat. Yang keempat, seorang guru diharapkan dapat menjadi fasilitator dalam mendorong budaya berpikir kritis di masyarakat. Yang kelima, siswa dapat bekerja secara individu atau dalam kelompok kecil atau besar untuk belajar berdasarkan pengalaman mereka. Yang keenam, siswa ditempatkan dalam situasi nyata, artinya siswa mampu menyelesaikan masalah dan bukan dalam situasi pengganti. Dan yang terakhir, siswa aktif berpartisipasi dalam pengalaman yang tersedia, membuat keputusan sendiri dan menerima konsekuensi berdasarkan keputusan tersebut. Selanjutnya yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merujuk pada kemampuan seorang guru sebagai anggota masyarakat untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif dengan siswa, rekan-rekan guru, serta pendidikan, orang tua atau wali siswa, dan komunitas sekitar. Menurut Puluhulawa 2013, karakteristik kompetensi sosial yang pertama, adaptasi terhadap lingkungan. Yang kedua, empati dan berkomunikasi dengan sopan. Yang ketiga, bergaul secara efektif. Yang keempat, memiliki pengetahuan tentang hubungan antar manusia. Yang kelima, menguasai psikologi sosial. Dan yang keenam, mempunyai keterampilan bekerja sama dalam kelompok. Fungsi kompetensi sosial yang pertama sebagai motivator dan inovator dalam pembangunan pendidikan. Yang kedua, dana dari masyarakat yang mampu untuk memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi yang kurang mampu. Dan guru berperan sebagai tutor di balai desa dalam mendukung program paket A dan masyarakat. Yang ketiga, sebagai penelitian dan pengkaji ilmu pengetahuan. Yang keempat, permasalahan sebagai pelayanan masyarakat. Indikator kompetensi sosial. Menurut Peraturan Pemerintah PP Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Pertama, berkomunikasi lisan, tulis, dan atau isyarat. 2. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Ketiga, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik. Yang keempat, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku. Yang kelima, menerapkan prinsip persaudaraan dan semangat kebersamaan. Peran kompetensi sosial. Menurut Buzan tahun 2007, bahwa guru perlu memiliki kecerdasan sosial. Guru memiliki tanggung jawab untuk berinteraksi langsung dengan siswa, rekan kerja, dan orang tua siswa, yang membutuhkan kecerdasan sosial dalam setiap interaksinya, terutama untuk mencapai tugas utama guru sebagai pendidik, yaitu mengajar seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Kecerdasan sosial seorang pemimpin lebih banyak membantu dalam misi utama mengajar. Goleman 2006. Mengajar tidak hanya berarti memberikan ceramah di depan kelas, tetapi juga memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar mereka. Syah 2014. Selanjutnya yaitu pengertian kompetensi profesional. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 28 ayat 3 berbunyi, yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi profesional guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil. Ruang lingkup kompetensi profesional. Yang pertama, memiliki pengetahuan mengenai proses belajar serta perilaku manusia. Yang kedua,
memiliki pengetahuan dan penguasaan yang mendalam terhadap bidang studi yang diajarkan. Yang ketiga, memiliki sikap yang benar terhadap dirinya sendiri, lingkungan sekolah, rekan kerja, serta bidang studi yang diajarkan. Yang keempat, memiliki keterampilan dalam metodologi pengajaran. Karakteristik kompetensi profesional yang pertama, guru memiliki komitmen terhadap siswa dan proses belajar mereka. Yang kedua, guru menguasai materi ajar dan metode pengajarannya secara mendalam. Yang ketiga, guru bertanggung jawab dalam memantau kemampuan belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi. Yang keempat, guru dapat berpikir secara sistematis dalam menjalankan tugasnya. Yang kelima, guru harus menjadi bagian dari komunitas belajar dalam lingkungan profesionalnya. Indikator kompetensi profesional. Indikator kompetensi profesional guru dalam penguasaan materi pelajaran yang pertama, memahami materi ajar yang termuat dalam kurikulum sekolah. Yang kedua, memahami struktur, konsep, dan metode ilmiah yang relevan atau konsisten dengan materi ajar. Yang ketiga, mampu menerapkan konsep-konsep ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memahami hubungan antar konsep-konsep dalam mata pelajaran yang saling terkait. Dan yang kelima, menguasai langkah-langkah penelitian dan peninjauan kritis untuk memperdalam pengetahuan atau materi dalam bidang studi. Selanjutnya yaitu kompetensi pedagogik. Menurut Mulyasa 2015 dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir A menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan dalam mengelola pembelajaran siswa yang mencakup pemahaman terhadap siswa, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang mereka miliki. Selain itu, kompetensi pedagogik juga memiliki aspek. Yang pertama, pemahaman, wawasan, dan landasan kependidikan. Yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum atau silabus. Yang keempat, perancangan pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang keenam, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang ketujuh, evaluasi hasil belajar. Dan yang kedelapan, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Tugas dan peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Yang peranan guru dalam proses pembelajaran yang pertama, guru sebagai pendidik. Guru menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi siswa dan lingkungannya. Karena itu, guru harus memenuhi standar kualitas tertentu, termasuk tanggung jawab, wibawa, kemandirian, dan disiplin. Yang kedua, guru sebagai pengajar. Sebagai pengajar dalam kegiatan belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti motivasi, kematangan, hubungan siswa dengan guru, kemampuan verbal, tingkat kebebasan, rasa aman, dan keterampilan komunikasi guru. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Guru dianggap sebagai pemandu perjalanan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, bertanggung jawab atas kelancaran tersebut. Dalam konteks ini, perjalanan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga melibatkan perjalanan mental, emosional, kreatif, moral, dan spiritual. Yang keempat yaitu guru sebagai pemimpin. Guru harus memiliki kepribadian dan pengetahuan yang kuat. Dalam kapasitasnya sebagai guru, ia menjadi pemimpin dan panutan bagi siswanya. Yang kelima, guru sebagai pengelola pembelajaran. Guru perlu menguasai berbagai metode pembelajaran dan selalu memperbarui pengetahuan dan keterampilannya untuk tetap relevan dan up to date. Yang keenam, guru sebagai model teladan. Peran ini sangat penting dan tidak mudah untuk diabaikan atau ditolak. Sebagai teladan, perilaku dan tindakan guru akan menjadi fokus perhatian siswa dan orang-orang di sekitarnya yang menganggapnya sebagai guru. Yang ketujuh, guru sebagai administrator. Sebagai administrator dalam bidang pendidikan dan pengajaran, guru akan menghadapi berbagai tugas administratif di sekolah. Yang kedelapan, guru sebagai penasehat. Penasehat bagi siswa maupun orang tua,
Meskipun mereka mungkin tidak memiliki pelatihan khusus sebagai penasehat, siswa sering dihadapkan pada kebutuhan untuk membuat keputusan dalam prosesnya. Mereka sering mencari saran dari guru. Yang kesembilan, guru sebagai inovator. Guru memiliki tugas untuk menerjemahkan pengalaman masa lalu menjadi pengalaman yang bermakna bagi siswa. Yang ke-10, guru sebagai pendorong kreativitas. Guru dapat mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas. Kreativitas ditandai dengan kemampuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak ada atau kecenderungan untuk menciptakan sesuatu. Mengoptimalkan peran guru dalam proses pembelajaran. Menurut Mulyasa dalam Mustafa 2024, untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, guru juga dituntut untuk kreatif, profesional, dan menyenangkan dengan memposisikan diri sebagai yang pertama, orang tua yang memiliki rasa kasih sayang terhadap anak-anak mereka. Yang kedua, menjadi teman yang dapat dijadikan tempat berbagi dan mencurahkan isi hati bagi anak-anak. Yang ketiga, menjadi fasilitator yang selalu siap memberikan kemudahan dan melayani kebutuhan anak-anak sesuai kebutuhan mereka. Yang keempat, membantu menumbuhkan rasa percaya diri dan tanggung jawab pada anak-anak. Yang kelima, memberikan pandangan dan pemahaman kepada orang tua tentang permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak dan membantu mencari solusi. Yang keenam, membiasakan anak-anak untuk bersilaturahmi dengan orang lain secara alami. Yang ketujuh, mendorong proses sosialisasi yang alami antara anak-anak dalam lingkungan mereka. Yang kedelapan, membantu anak-anak dalam mengembangkan kreativitas yang mereka miliki. Dan yang kesembilan, memberikan bantuan kepada mereka jika mereka mengalami kesulitan dalam belajar. Tugas dan peran guru dalam manajemen kelas. Tugas guru dalam manajemen kelas yang pertama, menjaga lingkungan kelas tetap bersih dan nyaman untuk digunakan selama proses pembelajaran dengan membentuk jadwal piket. Yang kedua, mengatur tata letak kelas sehingga membentuk proses pembelajaran. Yang ketiga, mengatur kedisiplinan siswa selama proses pembelajaran. Yang keempat, mengatur hubungan dan komunikasi yang baik antara guru dan siswa untuk meningkatkan konsentrasi dan kenyamanan belajar. Peran guru dalam manajemen kelas yang pertama yaitu pemimpin kelas. Sebagai pemimpin, guru harus menetapkan visi dan tujuan yang jelas untuk proses pembelajaran. Yang kedua, perencana dan pengelola. Sebagai perencana, guru bertanggung jawab untuk menyusun rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, materi, metode, dan evaluasi. Yang ketiga, fasilitator dan motivator. Guru bertugas menyediakan sumber belajar, memanfaatkan media pembelajaran yang relevan, serta menciptakan situasi yang mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif. Yang keempat, pengendali disiplin dan konflik. Sebagai pengendali disiplin di kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang tertib, aman, dan kondusif. Dan yang kelima, evaluator dan reflektor. Sebagai evaluator yang bertanggung jawab untuk menilai dan mengukur sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengumpulkan, mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyajikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar membuat keputusan, menyusun kebijakan, maupun menyusun program selanjutnya. Ciri khas dari evaluasi ada 3. Yang pertama, sebagai kegiatan yang sistematis, pelaksanaan evaluasi harus dilakukan secara berkesinambungan. Yang kedua, dalam pelaksanaan evaluasi dibutuhkan data dan informasi yang akurat untuk menunjang keputusan akan diambil.
Dan yang ketiga, kegiatan evaluasi dalam pendidikan tidak terlepas dari tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Peran evaluasi pembelajaran ada dua. Yang pertama, pengembangan. Pengembangan suatu program pendidikan yang meliputi program studi, kurikulum, program pembelajaran, Gaussian belajar mengajar, yang pada hakikatnya sistem pengembangan dalam bidang perencanaan. Yang kedua yaitu akreditasi. Evaluasi juga berfungsi untuk menetapkan kedudukan suatu program pembelajaran berdasarkan ukuran atau kriteria tertentu, sehingga suatu program dapat dipercaya, diyakini, dan dapat dilaksanakan terus atau sebaliknya, program itu harus diperbaiki atau disempurnakan. Peran guru dalam evaluasi pembelajaran. Guru berperan sebagai evaluator yang mengetahui berhasil dan tidaknya seorang guru dalam proses pembelajaran. Evaluasi juga dapat dikatakan sebagai penentu untuk mengetahui apakah proses atau cara belajar mengajar itu harus dipertahankan atau diperbaiki. Peran guru sangat menentukan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses dinyatakan bahwa evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan dua cara. Yang pertama, membandingkan proses pembelajaran guru dengan standar proses. Yang kedua, mengidentifikasi kinerja guru sesuai dengan kompetensi guru. Pentingnya seorang guru melakukan evaluasi dalam pembelajaran ada 4. Yang pertama, menggambarkan kemampuan belajar. Yang kedua, mengetahui tingkat keberhasilan proses belajar mengajar. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, akan diperbarui atau dipertahankan. Yang keempat, memberikan pertanggungjawaban. Sedangkan kegunaan evaluasi program pembelajaran, yang pertama, mengomunikasikan program kepada publik. Yang kedua, menyediakan informasi bagi pembuat keputusan. Yang ketiga, penyempurnaan program yang ada. Dan yang keempat, meningkatkan partisipasi. Pengertian pengukuran, penilaian, dan evaluasi menurut Wiersa dan Jurs mengemukakan perbedaan antara evaluasi, pengukuran, dan penilaian. Mereka berpendapat bahwa evaluasi adalah suatu proses yang mencakup pengukuran dan penilaian. Evaluasi memiliki cakupan yang luas. Yang pertama, pengukuran. Dalam proses pembelajaran, diartikan sebagai pemberian angka dan status atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang, hal, atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas. Yang kedua yaitu penilaian. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan kualitas, yaitu nilai dan arti dari hasil belajar peserta didik atau pengambilan keputusan dapat dikatakan baik atau tidaknya sesuai dengan kriteria. Dan yang terakhir, evaluasi merupakan suatu proses yang dapat dijadikan salah satu acuan oleh seorang pendidik untuk mengetahui berhasil atau tidaknya proses belajar mengajar. Objek atau sasaran evaluasi program pembelajaran dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, evaluasi masukan pembelajaran menekankan pada penilaian karakteristik peserta didik, kelengkapan dan keadaan sarana dan prasarana pembelajaran, karakteristik dan kesiapan guru, kurikulum dan materi pembelajaran, strategi pembelajaran yang sesuai dengan mata pelajaran, serta keadaan lingkungan di mana pembelajaran berlangsung. Yang kedua yaitu evaluasi proses pembelajaran menekankan pada penilaian pengelolaan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, meliputi kinerja guru dalam kelas, keefektifan media pembelajaran, iklim kelas, sikap dan motivasi belajar siswa. Dan yang ketiga, penilaian hasil belajar merupakan upaya untuk melakukan pengukuran terhadap hasil belajar siswa, baik menggunakan tes maupun non-tes. Dalam hal ini, adalah penguasaan kompetensi oleh setiap siswa sesuai dengan karakteristik masing-masing mata pelajaran. Dengan demikian, maka objek evaluasi program pembelajaran yang pokok harus mencakup 2 hal. Yang pertama, aspek manajerial, yaitu implementasi rancangan pembelajaran yang telah disusun oleh guru dalam bentuk proses pembelajaran atau disebut juga dengan evaluasi kualitas pembelajaran.
Yang kedua yaitu aspek substansial, yaitu hak belajar siswa setelah mengikuti rangkaian proses pembelajaran yang dirancang oleh guru, atau disebut juga dengan penilaian hasil belajar siswa, baik menggunakan tes maupun non-tes. Pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling dapat juga diartikan sebagai upaya yang dilakukan guru di sekolah secara sistematis bersama pihak yang ada di sekolah, baik kepala sekolah, semua guru, staf akademik, dan orang tua siswa terhadap masalah yang benar-benar terjadi pada siswa dalam proses belajar mengajar. Yang penanganan masalahnya sesuai dengan logika dan pelaksanaannya. Berkesinambungan sampai masalah sudah dapat teratasi dengan baik dengan tujuan untuk mencapai kemandirian dalam kehidupan siswa. Peran guru dalam bimbingan konseling. Yang pertama, mendukung perkembangan sosial dan emosional. Guru berperan penting dalam membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Yang kedua, yaitu membantu mengatasi masalah pribadi. Guru dapat berperan membantu siswa mengatasi masalah pribadi seperti masalah keluarga, pertemanan, atau masalah yang lain, atau masalah lain yang dapat mempengaruhi konsentrasi belajar. Yang ketiga, yaitu memberikan motivasi dan pengarah. Guru membantu memberikan motivasi kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar atau merasa tidak percaya diri. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan mental siswa. Guru memiliki peran dalam menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman, dan mendukung agar siswa merasa dihargai dan bisa berkembang dengan baik. Tujuan bimbingan konseling yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupan di masa yang akan datang. Yang kedua, yaitu mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerja. Dan yang keempat, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Jenis layanan bimbingan konseling ada 9. Yang pertama, layanan orientasi. Yang kedua, layanan informasi. Yang ketiga, layanan konten. Yang keempat, layanan penempatan dan penyaluran. Yang kelima, layanan konseling perorangan. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok. Yang kedelapan, konsultasi. Yang kesembilan, mediasi. Penanganan siswa bermasalah di sekolah. Upaya untuk menangani siswa yang bermasalah, khususnya yang terkait dengan pelanggaran disiplin, sekolah dapat dilakukan melalui 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan disiplin, dan yang kedua, pendekatan bimbingan dan konseling. Pengertian organisasi profesi guru. Organisasi profesi keguruan terdiri dari 3 kata, yaitu organisasi, profesi, dan guru. Organisasi sendiri berarti suatu aktivitas atau kegiatan yang dikerjakan secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Menurut bahasa, organisasi berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat. James Demane 1974 menyebutkan bahwa organisasi adalah setiap bentuk kerjasama manusia untuk mencapai tujuan bersama. Berbeda dengan Ralph Currier-Darvis 1591 yang berpendapat bahwa organisasi adalah suatu kelompok orang-orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama di bawah satu kepemimpinan. Fungsi, peran, dan bentuk dari profesi guru. Peran dan fungsi organisasi profesi, khususnya organisasi profesi guru menurut Pidarta 1997 halaman 285-286. Yang pertama, menciptakan kriteria pendidik yang profesional. Yang kedua, menampung para pendidik yang telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi anggota organisasi profesi. Selanjutnya, mencari peluang untuk memajukan profesi para anggota antara lain untuk studi lanjut. Mengadakan pembinaan profesi antara lain dalam bentuk tim pembina ke daerah. Mengawasi pelaksanaan pendidik dan menilai tingkat profesionalitas pendidik. Menjatuhkan sanksi kepada anggota yang melanggar kode etik. Meneliti dan menilai konsep dan praktik pendidikan di tingkat makro maupun mikro. Mengadakan pertemuan secara berkala untuk mengomunikasikan informasi pendidik, bertukar pikiran, dan bila mungkin menyatukan pendapat. Membentuk konsep pendidikan melalui hasil penelitian di tanah air.
memperjuangkan hak pendidik sebagai pejabat profesional, meningkatkan kesejahteraan pendidik agar bisa berpenghasilan layak sebagai orang profesional. Organisasi profesi guru yang ada di Indonesia terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang kedua MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Yang ketiga KKG, Kelompok Kerja Guru. Yang keempat LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Yang kelima KKM, Kelompok Kerja Madrasah. Yang keenam HIMPAUDI, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini. Dan yang terakhir ISPI, Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia. Pengertian problematika. Problematika adalah berbagai persoalan-persoalan sulit yang dihadapi dalam proses pemberdayaan, baik yang datang dari individu maupun dalam upaya pemberdayaan SDM atau guru dalam dunia pendidikan. Problematika guru yang pertama yaitu problem inter. Problem inter ini terdiri dari menguasai bahan atau materi, mencintai profesi keguruan, keterampilan mengajar, dan menilai hasil belajar. Sedangkan problem eksternal terdiri dari karakteristik kelas seperti besarnya kelas, suasana belajar, fasilitas dan sumber belajar yang tersedia. Karakteristik sekolah yang dimaksud misalnya disiplin sekolah, perpustakaan yang ada di sekolah, memberikan perasaan yang nyaman, bersih, dan rapi. Problematika profesi guru di Indonesia. Permasalahan guru merupakan salah satu dari sekian banyak masalah pendidikan yang harus mendapatkan perhatian besar. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Peran seorang guru yaitu baik sebagai pendidik, model, pengajar, dan pembimbing. Oleh karena itu, tidak heran jika guru menjadi faktor penentu keberhasilan pendidikan. Amanat Undang-Undang Guru dan Dosen atau UUGD pasal 20 di antara tugas profesional guru adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Selain itu, meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Problematika guru secara umum. Yang pertama, rendahnya penguasaan iptek. Yang kedua, rendahnya kesejahteraan guru. Yang ketiga, kurangnya minat guru dalam meningkatkan kualitas keilmuan dengan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat, rendahnya minat baca. Yang kelima, guru seharusnya menyadari bahwa tugas yang utama adalah mengajar dalam pengertian menata lingkungan agar terjadi kegiatan belajar pada peserta didik. Yang keenam, aspek psikologi menunjukkan pada kenyataan bahwa peserta didik yang belajar pada umumnya memiliki taraf perkembangan yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga menuntut materi yang berbeda pula. Tidak guru memiliki kemampuan untuk memahami peserta didik dengan berbagai keunikan, agar mampu membantu mereka dalam menghadapi kesulitan belajar. Yang kedelapan, dalam kaitannya dengan perencanaan, guru dituntut untuk membuat persiapan mengajar yang efisien dan yang efektif dan efisien. Yang kesembilan, sering terjadi persiapan pembelajaran. Dan yang terakhir, guru sering mengabaikan perbedaan individu peserta didik. Upaya-upaya sebagai solusi dalam menghadapi problematika guru. Yang pertama, meluruskan paradigma guru dan menata ulang. Yang kedua, guru harus ditanamkan sikap tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas yang diembannya. Yang ketiga, guru yang mampu mengangkat kompetensi guru diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Yang keempat, di samping itu, untuk meningkatkan profesionalisme guru, pemimpin hendaknya memiliki strategi yang efektif dan efisien dalam mewujudkan guru yang profesional. Latar belakang munculnya kebijakan guru dan dosen, perbaikan mutu pendidikan nasional yang dimaksud meliputi sistem pendidikan nasional, kualifikasi serta kompetensi guru dan dosen, standar kurikulum yang digunakan, serta hal lainnya. Dalam kaitannya dengan guru sebagai pendidik, maka pentingnya guru profesional yang memenuhi standar kualifikasi diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen atau UUGD yang menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, serta
sertifikat pendidik sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Formulasi kebijakan tentang guru. Undang-Undang Guru dan Dosen terdiri dari 84 pasal. Secara garis besar, isi dari undang-undang ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pasal-pasal yang membahas tentang penjelasan umum. 7 pasal yang terdiri dari ketentuan umum, kedudukan fungsi dan tujuan dan prinsip profesionalitas. Yang kedua, pasal-pasal yang membahas tentang guru, 37 pasal yang terdiri dari kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi, hak dan kewajiban, wajib kerja dan ikatan dinas, pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian, pembinaan dan pengembangan, penghargaan, perlindungan, cuti dan organisasi profesi. Keempat, pasal-pasal yang membahas tentang sanksi, 3 pasal, dan kelima, bagian akhir yang terdiri dari ketentuan peralihan dan ketentuan penutup 5 pasal. Dari seluruh pasal tersebut di atas pada umumnya mengacu pada penciptaan guru dan dosen profesional dengan kesejahteraan yang lebih baik tanpa melupakan hak dan kewajibannya. Implementasi kebijakan pendidikan guru dan dosen. Peningkatan kualitas guru di samping untuk meningkatkan kompetensinya sehingga layak untuk menjadi guru yang profesional. Juga dimaksud agar guru yang bersangkutan dapat mengikuti uji sertifikasi setelah memperoleh ijazah S1 atau D4, serta mengikuti pendidikan profesi. Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk meningkatkan kualitas bagi guru-guru SD dan SMP dengan pertama kali dilakukan menggunakan dana APBNP tahun 2006 merupakan salah satu wujud implementasi UUGD. Evaluasi kebijakan guru terdiri dari yang pertama, minimnya anggaran dana untuk pelaksanaan sertifikasi menyebabkan proses sertifikasi sering mengalami masalah teknis. Yang kedua, dalam rangka sertifikasi pendidik masih banyak ditemukan kesulitan dalam segi teknis pelaksanaan baik bagi guru maupun pelaksana sertifikasi sendiri. Dan yang ketiga, tidak dimuatnya pasal yang mengatur eksistensi guru swasta, sehingga UU ini seperti memperlihatkan perbedaan kedudukan dan hak mendapatkan kesejahteraan antara guru swasta dan guru PNS. Pengertian guru profesional. Kata guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan orang yang pekerjaan atau mata pencahariannya mengajar. Sedangkan istilah profesionalisme berasal dari kata profesi. Istilah tersebut dapat dipahami secara sederhana dengan keahlian atau kompetensi. Profesionalisme memiliki padanan kata bahasa Arab ahliya yang merupakan asal kata ahlu, yang dalam Kamus Al-Munawwir memiliki arti kepantasan, kelayakan, keahlian, dan kecakapan. Selanjutnya yaitu kompetensi guru profesional. Guru profesional juga mempunyai kompetensi yang harus dimiliki, yaitu yang pertama, kompetensi kepribadian dan profesionalisme. Yang kedua, seorang guru profesional juga dituntut menguasai kompetensi kewajibannya sebagai guru. Yang ketiga, kemampuan sosial. Jika salah satu kompetensi tidak dikuasai, maka bisa berakibat nilai dan tujuan pendidikan tidak bisa dicapai. Profesionalisme guru dalam perspektif Islam. Menurut Sulani, agar tujuan pendidikan tercapai, seorang guru harus memiliki syarat-syarat pokok, ialah yang pertama, syarat syahsiyah, yang kedua syarat ilmiah, yang ketiga syarat syarat idafiyah. Secara umum, profesionalisme guru sebagai pendidik adalah 1. Bertakwa, 2. Berilmu pengetahuan luas, 3. Berlaku adil, 4. Berwibawa, 5. Ikhlas, 6. Mempunyai tujuan yang rabani, 7. Mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan, dan yang terakhir menguasai bidang yang ditekuni.
Dalam proses pendidikan, terdapat beberapa strata pendidikan perspektif pendidikan Islam. Di antaranya yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kedudukan Allah sebagai pendidik dan dapat dipahami. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sendiri mengidentifikasikan diri sebagai mualim atau pendidik. Yang ketiga, orang tua pendidik dalam lingkungan keluarga adalah orang tua. Dan yang terakhir, guru dalam arti guru sebagai fasilitator pendidikan dalam proses mentransformasikan sebuah keilmuan, kecakapan kepada peserta didik yang telah diamanatkan oleh orang tua kepadanya. Paradigma guru dalam perspektif Islam. Yang pertama, kedudukan guru dalam Islam. Karena guru selalu terkait dengan ilmu atau pengetahuan, sedangkan Islam amat menghargai pengetahuan, maka seorang guru juga harus mempunyai sifat-sifat yang menitik beratkan pada implementasi kebaikan. Yang kedua, tugas guru dalam proses pendidikan Islam. Hal ini mengandung makna bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan. Dalam hal ini ada beberapa tugas guru, yaitu yang pertama, sebagai orang yang mengomunikasikan pengetahuan, maka guru harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bahan ajar yang akan diajarkan. Yang kedua, guru sebagai model, yaitu dalam bidang studi yang diajarkannya merupakan sesuatu yang berguna dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Revolusi industri dan peranan guru di dalamnya. Teknologi digital yang terus berkembang menuntut guru untuk lebih adaptif dan terbuka terhadap perubahan. Tak hanya sebagai pengajar, guru juga dituntut menjadi fasilitator pembelajaran yang mampu memanfaatkan teknologi dengan bijak. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi menjadi hal yang sangat penting agar guru tetap relevan dan mampu menjawab kebutuhan. Pengertian kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan kemampuan dalam mendidik secara profesional yang mencakup 4 aspek utama: kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Di era revolusi industri 4.0, guru juga dituntut untuk melek teknologi dan mampu berinovasi dalam proses pembelajaran. Penguasaan teknologi tidak hanya membantu meningkatkan kualitas mengajar, tetapi juga membuat pembelajaran lebih menarik dan relevan. Tantangan guru di era 4.0. 6 kompetensi utama guru di era 4.0. Yang pertama, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi. Yang keempat, literasi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Selanjutnya, pembelajaran kontekstual. Dan yang terakhir, literasi informasi dan media. Supaya guru di era 4.0 mampu membimbing siswa berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, membangun komunikasi dan kerjasama yang baik, mengajar dengan cara kreatif dan inovatif, memanfaatkan TIK dalam pembelajaran, mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, menyaring dan mengajarkan informasi atau media secara bijak. Mutu pendidikan. Mutu pendidikan di era revolusi industri 4.0 ditentukan oleh proses dan hasil belajar yang unggul. Guru yang kompeten dan adaptif menjadi kunci utama dengan memanfaatkan teknologi untuk membuat pembelajaran lebih efektif dan relevan. Teknologi membantu guru mengajarkan dengan metode modern, menyiapkan siswa menghadapi perubahan zaman. Contoh aplikasi yang bisa dipakai guru: Google Classroom, Kahoot, Canva, Zoom atau Google Meet, dan yang terakhir Edmodo. Kewarganegaraan digital atau digital citizenship. Guru memiliki peran penting dalam membimbing siswa menjadi warga digital yang bertanggung jawab. Ini termasuk mengajarkan siswa untuk bijak menggunakan media sosial, menghindari plagiarisme, menjaga privasi dan etika saat beraktivitas di dunia maya. Pembentukan kewarganegaraan digital sangat penting karena anak-anak dan remaja kini tumbuh di lingkungan yang penuh dengan informasi dan interaksi daring. Evaluasi berbasis digital. Proses evaluasi pembelajaran juga harus mengikuti perkembangan teknologi. Guru tidak hanya mengandalkan metode tes tertulis konvensional, tetapi perlu memanfaatkan berbagai platform digital seperti Google Form, Quizy, dan Kahoot untuk melakukan penilaian yang lebih interaktif dan efisien.